Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jen Elektro. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau informasi buat kalian semua yang kebetulan sedang mengalami masalah kipas angin atau masalah kerusakan kipas angin di rumah kalian. Di sini saya akan sekali lagi berbagi informasi. Di sini saya kedapatan sebuah servisan ya, posisinya sudah seperti ini dari pemiliknya. Mungkin dia sudah mencoba memperbaiki dengan membongkarnya seperti ini, tetapi dia tidak berhasil ya. Kemudian dia menyerahkannya ke saya supaya kipasnya itu bisa diperbaiki. Nah, untuk kondisi kipasnya langsung saja kita tes seperti apa. Saya akan colokkan ke listrik. Kemudian kita saklarnya tekan. Oke, saklar sudah ditekan. Nah, di sini kipasnya mati total. Nah, kebiasaan saya untuk mengecek kerusakan kipas, pertama ketika kipas ini sudah saya colokkan ke listrik, kemudian saklar saya tekan, kemudian saya sentuh di bagian bodi. Biasanya kalau kipas atau gulungannya masih menyambung, itu ada getaran di bodi kipasnya. Tetapi di sini tidak ada getaran sama sekali. Meskipun asnya itu lancar ya, tidak seret ataupun tidak macet. Di sini seharusnya jika gulungannya masih menyambung itu harus ada getaran. Nah, untuk biasanya kerusakan kipas seperti ini di dalamnya itu ada pius putus teman-teman, atau biasa disebut dengan termopius putus di dalamnya. Nah, cara memperbaikinya kita harus mengganti piusnya dengan pius yang baru. Tetapi di sini saya akan kasih informasi bagaimana supaya kipas ini bisa hidup tanpa harus membongkar gulungan, tanpa harus mengganti pius. Nah, caranya saya akan coba berikan ke kalian. Oke, simak terus videonya. Baik, kita lanjutkan. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan harus membongkar penutupnya di bagian bawah. Oke, saya bongkar. Oke teman-teman, setelah penutup terbuka, perhatikan di sini ada dua buah kabel, satu berwarna coklat yang terhubung ke saklar, yang satu berwarna biru. Kabel ini terhubung ke listrik PLN di rumah kita. Perhatikan kabel berwarna biru, kabel ini terhubung ke atas, ke dalam gulungan. Nah, ke dalam gulungan ini melalui kabel ini. Nah, setelah mengetahui warna yang terhubung ke dalam gulungan, kemudian kita buka posisi kabel di sini. Kita kupas kabel ini. Perhatikan. Saya akan coba kupas. Gunakan pisau cutter yang tajam ya. Di sini saya menggunakan pisau dapur yang sudah tidak tajam ya. Nah, setelah terkupas, teman-teman di sini bisa perhatikan ada kabel berwarna biru. Nah, kabel biru ini kabel yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, yang terhubung ke kabel listrik PLN. Kemudian teman-teman, kabel yang berwarna biru ini teman-teman kupas sedikit. Oke, di sini saya menggunakan tang. Nah, silakan kupas sedikit sampai terlihat bagian dalamnya atau bagian tembaganya terlihat teman-teman. Oke, di sini sudah terlihat bagian tembaganya. Kemudian langkah selanjutnya kita solder kabel tembaga yang tadi sudah terlihat ini menggunakan timah teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita siapkan kabel. Nah, di sini seutas kabel kecil. Kemudian kita tempel di kabel yang berwarna biru ini. Pastikan terhubung ya. Pastikan terhubung. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita
Di sini kita coba kupas salah satu kabel dari kapasitornya. Guys, lihat di sini sudah terlihat bagian kakinya, kemudian kita solder. Ini kalau tidak ada solder, kalian tidak punya solder, yang penting diikat atau di cara apapun, yang penting kabelnya bisa terhubung, itu bisa ya. Tidak harus menggunakan solder. Oke. Nah, setelah terlihat seperti itu, kita coba sekarang ya, hati-hati di sini. Kalian harus memegang ini, jangan sampai mengenai kawatnya. Kalian pegang bagian pelindungnya, bagian kulit kabelnya, kemudian kalian colokkan ke listrik. Bentar, saya rapikan dulu. Nah, saya ulangi, kalian harus pegang bagian kabel ini, hati-hati, jangan mengenai tangan. Kemudian posisi saklar sudah ditekan, dan selanjutnya kalian coba colokan ke listrik. Hati-hati, ingat, colokan ke listrik. Dan oke, sudah saya colokan ke listrik. Kemudian coba kalian tempelkan ke kaki kapasitor ya. Nah, perhatikan teman-teman, setelah menempel, kipasnya itu bergerak. Nah, setelah bergerak, itu artinya gulungannya sudah terhubung kembali. Tetapi di sini masalahnya teman-teman, arah dari asnya ini, misalnya harusnya kan ke kanan seperti ini ya, ke kanan. Misalnya kalian melakukan kesalahan, misalnya mengupas kaki kapasitor sebelah kiri, itu arah putarannya akan kebalikannya, dan itu rotasi baling-balingnya salah, dan nanti anginnya itu malah ke belakang bukan ke depan. Jadi misalnya saya salah, misalnya tadi saya melakukan kesalahan, salah potong di kaki kapasitor, maka rotasinya itu akan berputar ke kiri. Tetapi di sini saya kebetulan berhasil memotong kaki kapasitor yang benar, atau mengupas kaki kapasitor yang benar. Jadi ketika saya colokkan, itu asnya mutar ke arah yang benar, ke kanan. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya tinggal menyolder ke kaki kapasitor ini. Oke, saya sambungkan dulu. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik. Saya coba dekatkan kameranya biar kalian bisa melihat dengan jelas. Nah, sesudah terhubung ke kaki kapasitor, maka kipas ini sudah bisa berfungsi dengan normal seperti semula, tanpa kalian harus membongkar bagian dalam gulungan untuk mengganti pius. Tetapi sebenarnya yang terbaik itu ganti piusnya. Dengan resiko yang ada biasanya itu malah ketika kita proses pergantian pius, malahan membuat kabel serabutnya itu banyak yang putus karena gulungan kawatnya itu sudah mengering, mengeras. Tetapi di sini kita bisa melakukan perbaikan kipas tanpa mengganti pius, hanya menggunakan seutas kabel, dan caranya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Oke, sekarang saya coba lagi colokan ke listrik, dan perhatikan teman-teman. Nah, sekarang kipas sudah bisa berfungsi dengan normal. Oke teman-teman, seperti inilah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.